Dalam soal kita diminta untuk mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi fx. Nah, kita ingat dulu konsepnya, di mana f aksen x atau fungsi fx akan maksimum ketika f aksennya atau turunannya sama dengan 0, atau dia mencapai titik stasioner atau titik ekstrim. Nah, sekarang kalau kita ambil fx, di sini bentuknya kita modifikasi sedikit agar gampang dalam menurunkannya. Di mana 1 min 2 cos 2x itu bisa kita bawa ke atasnya. 1 min 2 cos 2x pangkat minus 1. Nah, sehingga kalau kita f aksennya 12-nya kita biarkan, kemudian min 1-nya kita turunkan. Min 1 min 2 cos 2x dikalikan dengan turunan 2 cos 2x ya, yaitu 2 sin 2x. Di sini pangkatnya minus 2 ya. Nah, sehingga f aksennya itu sama dengan min 12 kali, di sini 2 kali 2 ya. 2-nya di sini ada, kemudian sin 2x kali 2 dikalikan 4 ya. 12 kali 4 yaitu min 48 sin 2x per 1 min 2 cos 2x pangkat 2. Ini nilainya sama dengan 0 ya, karena f aksennya sama dengan 0. Sehingga 48 min 48 sin 2x itu sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan 0. Dan sin 2x sama dengan sin 0. Nah, kalau kita cari menggunakan kesamaan trigonometri, yang pertama kita dapatkan 2x sama dengan 0 ditambah k dikali 360. Maka x-nya itu akan sama dengan 0 dikali ditambah k dikali 180. Nah, kalau kita ambil k-nya 0 atau k-nya 1 ya, 0, maka dapat x-nya sama dengan 0. Kalau kita ambil k sama dengan 1, maka dapat x-nya sama dengan 180. Kemudian yang kedua, yaitu 2x sama dengan 180 kurang 0 ya. 180 ditambah k dikali pi. Kalau kita ambil x-nya saja, berarti 90 ditambah k dikali pi. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita ambil x-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0 ya. Maka x-nya akan dapat. Kalau k-nya 0, yaitu x-nya 90 ya. 90. Kalau kita ambil k-nya 1, maka dapat nih, x-nya sama dengan 270. Nah, itu dia ya nilai x-nya. Jadi nilai x-nya ada 4. Yang pertama itu 0. Yang kedua itu pi per 2 atau 90. Yang ketiga itu pi. Dan yang keempat itu 270 atau 3 pi. 3 pi per 2. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke fx ya. Di sini nolnya nggak masuk ya, karena tandanya di sini lebih besar dari 0 ya. Jadi nolnya nggak masuk di sini. Kemudian kalau kita masukkan 90, kita dapatkan nih 12 per 1 min 2 cos pi per 2, yaitu cos pi. Cos pi itu adalah min 1 ya, maka 1 ditambah 2, jadinya dia 3. Jadi 12 per 3 adalah 4. Kalau kita masukkan pi, 12 per 2 pi, 360 ya, cos 360 itu 1. Jadi di sini 1 dikurang 2, sama dengan min 12. Dan yang terakhir, di sini sama, 12 per 1 ditambah 2, karena cos 3 per 2 pi itu adalah 1. Sehingga dapat nilainya adalah 4. Nah, sehingga di sini secara kasat mata, maka nilai 4 itu merupakan nilai maksimumnya. Tetapi nanti kalau kita gambar dalam sebuah kurva, ada koordinat, kemudian di sini kita ambil ya, di sini pasti dia ada asimptotnya. Jadi asimptot itu yang mengakibatkan penyebutnya 0 ya. Nah, di sini ada asimptotnya ya. Di sini kalau kita ambil nilai cosnya yang setengah, yaitu adalah cos 60. Jadi kalau kita ambil x-nya 30, maka ini hasilnya 0 ya. Jadi asimptotnya 30. Kemudian juga ada asimptotnya setelah 30, yaitu adalah 120. 120. Kemudian dalam interval itu ada 4 ya. Ada 4 nilai asimptot. Nah, sehingga kalau kita masukkan titik-titik puncaknya, stasionernya ya, di sini 90, 180, dan di sini adalah 270. Maka grafiknya akan dapat nih, puncaknya 4, yaitu ke bawah. Yang 270 juga sama, ke bawah. Dan yang di
180 yaitu min 12 ya. Jadi di sini grafiknya ke bawah. Puncaknya adalah 80,12. Jadi nilai 4 ini bukan nilai maksimum, melainkan nilai minimum. Dan nilai maksimumnya itu adalah minus 12. Jadi ini A dan ini adalah XI. Sekarang kalau kita ambil sama dengan A, yang ditanya ya, A ditambah 4XI per Pi. Nah sekarang kita dapat nih, A-nya minus 12. Ditambah XI, XI-nya 180 atau Pi saja. Pi per Pi. Nah hilang-hilang dapatlah. Di sini min 12 tambah 4 ya. Jadi minus 8. Sehingga nilai yang dimaksud adalah nilainya minus 8. Sehingga di sini jawabannya tidak ada ya. Karena tidak ada nilai minus 8. Nah jadi itu dia cara menyelesaikan soal dalam bentuk grafik dan dikombinasikan dengan persamaan trigonometri. Nah nanti jika ada yang kurang jelas silahkan di replay videonya sampai betul-betul memahami bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Nah untuk itu Kak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.